Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 09. Abian dan Aneska masuk ke dalam ruang meeting. Semua peserta meeting menatap ke arah mereka. Abian duduk di kursi yang biasa dia duduki, dan Aneska duduk di sebelah kanannya, masih menundukkan kepalanya tanpa berani menatap ke arah para peserta meeting. Abian membuka meetingnya. Aneska mengoper kertas yang isinya daftar hadir. Dari situ dia tahu nama peserta meeting dan departemennya. Setelah Abian selesai membuka meeting, dilanjutkan dari masing-masing departemen, dan tiba giliran departemen pemasaran, di mana Zidan mulai menjelaskan laporannya dan dibantu stafnya. Abian mengangkat salah satu tangannya. Zidan dan stafnya berhenti menjelaskan laporannya. "Siapa nama kamu?" tanya Abian ke staf yang bekerja di departemen pemasaran. "Langit, Pak," sahutnya. "Apa semua laporan ini kamu yang buat?" tanya Abian lagi. "Iya, Pak," sahutnya lagi. Abian menganggukkan kepalanya, dan meeting kembali dilanjutkan. Setelah departemen pemasaran selesai, tiba giliran departemen keuangan dan departemen yang lainnya. Aneska menatap ke arah wanita yang ada di sebelah Zidan. Dia Vania. Gadis itu terlihat sangat pintar dan berwibawa. Aneska memperbaiki cara duduknya. Dia meniru cara duduk Vania yang anggun dan berkelas. Semua gerak-gerik Vania diingatnya. Meeting berakhir setelah jam istirahat. Semua peserta meeting meninggalkan satu persatu ruangan itu. Begitupun Aneska keluar lebih dulu dari suaminya. Dia sudah kebelet buang air kecil. Di toilet dia bertemu dengan beberapa karyawati. "Ibu kenapa di toilet ini?" tanya seorang karyawati. "Saya sudah kebelet," sahutnya. "Oh iya, jangan panggil ibu, panggil aja Aneska," ujar Aneska dan masuk ke dalam toilet ketika salah satu pintu toilet terbuka. Karyawati yang ada di toilet berbisik. Menurut mereka, istri dari seorang CEO tidak sombong seperti pada umumnya. Setelah selesai ke toilet, Aneska kembali ke meja kerjanya. "Ya ampun, aku melupakan hasil meetingku," gumam Aneska segera kembali ke ruang meeting. Ketika dia membuka pintu, terlihat Abian memeluk Vania. "Sayang," ujar Abian. Aneska masuk ke ruang meeting. Dia mengambil notebook yang ada di mejanya tadi. Sebelum keluar, Aneska menghampiri Vania dan suaminya. Menatap tajam ke arah mereka. Plak! Aneska memberi tamparan ke Vania. Vania memegang pipinya. Aneska menampar suaminya. Dia berlari meninggalkan ruang meeting. "Sayang!" teriak Abian dan langsung menepis tangan Vania yang ada di lengannya. Aneska tidak kembali ke meja kerjanya. Dia memilih keluar dari gedung itu, menaiki taksi yang lalu lalang di depan perusahaan suaminya. Di dalam taksi Aneska menangis. "Non, mau kemana?" tanya supir taksi. "Sebentar, Pak." Aneska mencoba menghubungi Tiara dan Tami, tapi ponsel temannya tidak aktif. "Pak, bisa bawa saya memutari kota ini?" ujarnya. Pak supir bingung. "Saya akan bayar, Pak. Saya hanya ingin menenangkan diri," ujar Aneska dengan mata yang telah basah. "Baik, Non." Pak supir membawa Aneska mengelilingi kota. Tidak ada tujuan Aneska, hanya Dimes tujuannya. Tapi teman-temannya sedang masuk kerja. Abian mencari istrinya di dalam ruangannya, menghubungi nomor ponsel istrinya, tapi panggilan selalu ditolak Aneska. Abian menghubungi Zidan. Zidan segera ke ruangan bosnya. "Ya, Tuan." "Apa kamu tahu di mana mes para perawat?" Zidan mengerutkan dahinya. "Aku jelaskan. Tadi Aneska melihat aku dan Vania sedang berpelukan." Zidan malah memincingkan matanya. "Yang dipikirkan Aneska salah," ujar Abian. "Maaf, Tuan. Kenapa Anda memeluk Vania? Sudah jelas Anda punya istri," ujar Zidan. "Yang dilihat Aneska tidak seperti kenyataannya. Pada saat Aneska masuk, aku sedang melepaskan tangan Vania dari badanku," jelasnya. "Tapi yang dipikirkan Aneska beda," ujar Zidan. "Ayo, mana alamatnya?" Zidan menyerahkan alamat mes yang lokasinya dekat dengan rumah sakit. "Tuan, kenapa Anda bisa berpikir kalau Aneska ada di mes?" "Aku yakin Aneska tidak kembali ke kampung. Setelah kejadian kemarin, tidak mungkin dia kembali ke sana," jelas Abian. Zidan mengerutkan dahinya kembali. "Maksud Tuan, kejadian apa? Apa saya melewatkan sesuatu?"
Tanyanya penasaran. Bukan urusan kamu. Abian melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya, dan Zidane mengikutinya. Kenapa kamu ikut? Tanya Abian bingung. Ini masih jam kerja. Mana tahu saya bisa bertemu dengan calon istri saya. Abian menggelengkan kepalanya, tapi tidak melarang Zidane untuk ikut dengannya. Mereka tiba di mes. Abian menyuruh Zidane menghubungi Tiara. Ya halo, sahut Tiara. Aku ada di depan mes. Bisa kamu keluar sebentar? Ujar Zidane. Aku ada di rumah sakit dan sedang makan siang. Jawabannya tidak bisa, sahut Tiara. Oh ya udah. Zidane mau menutup panggilannya, tapi Tiara menahannya untuk tidak menutup panggilan itu. Tunggu, memangnya ada apa? Tanya Tiara. Ponsel Zidane beralih ke Abian. Di mana Aneska? Tanya Abian. Wah, suara kamu kenapa berbeda? Ujar Tiara yang tidak sadar kalau Abian yang sedang berbicara dengannya. Kamu punya bakat terpendam ternyata. Racau Tiara kembali kekeh lucu. Tiara, bukan saya tertawa. Di mana Aneska? Ujar Abian tegas. Halo Bapak yang terhormat, saya bukan mamanya Aneska. Seharusnya Bapak tahu, kalian tinggal di satu atap. Kalau kurang jelas tanya Abian, sahut Tiara yang tidak mau kalah dan masih beranggapan kalau itu Zidane. Terdengar suara nafas yang terasa berat dari ujung ponselnya. Wah, mulai marah dia, ujar Tiara lagi. Zidane langsung mengambil ponselnya. Tiara, tadi Tuan Abian. Apa? Waduh, mati aku. Kenapa kamu tidak bilang? Seru Tiara memarahi Zidane. Mana aku tahu apa yang kalian bicarakan? Di mana Aneska? Gak tahu, sahut Tiara. Panggilan langsung terputus. Tami yang ada di sebelahnya penasaran dengan percakapan Tiara dan Zidane. Kenapa, Ti? Tanya Tami. Aduh mbak, aku gak tahu kalau yang ngomong sama aku suami Aneska. Ujarnya takut. Tuan Abian berbicara dengan kamu. Memangnya dia kenapa? Tanya Tami penasaran. Dia tanya di mana Aneska. Ya aku jawab aja seperti yang aku ucapkan tadi, sahut Tiara gemetaran. Tami membuka ponselnya. Ada panggilan tak terjawab dari Aneska, ujar Tami. Tiara ikut melihat ponselnya. Benar mbak. Apa jangan-jangan telah terjadi sesuatu antara Aneska dan Abian? Ujar Tami dan segera menghubungi nomor Aneska. Panggilan terhubung. Anes, kamu di mana? Tanya Tami. Kenapa mbak menanyakan itu kepadaku? Tanya Aneska bingung. Nes, suami kamu baru menghubungiku, timpal Tiara. Jangan bilang kalau kalian menghubungiku, aku benci sama dia. Aneska menangis, terdengar isak tangisnya. Nes, kami pulang jam 2. Kalau kamu mau, bisa ke mes, ujar Tami. Nes, tapi Abian dan Zidane ada di depan mes, timpal Tiara lagi. Kabari aku jika mereka sudah pergi, ujar Aneska. Oke Nes. Panggilan setelah itu tertutup. Tanisa pergi ke bank sendirian. Dia menarik uang dalam jumlah sangat banyak. Setelah uangnya terkumpul, Tanisa membawanya ke mobil. Di mobil telah menanti maminya. Mami, ini uangku. Ujar Tanisa tidak terima jika uangnya yang digunakan untuk rencana licik maminya. Iya, mami tahu. Apa kamu mau nikah sama pria miskin itu? Tanisa menggelengkan kepalanya. Berkorban sedikit tidak apa-apa sayang, ujar maminya. Akhirnya Tanisa menuruti kemauan maminya. Mobil menuju salon ibunya Dimas. Mami aku takut, ujar Tanisa seraya menyetir. Ikuti rencana mami. Takut dan ragu jadi satu, tapi tidak ada keberanian dirinya untuk membantah maminya. Mereka telah tiba di seberang salon ibunya Dimas. Mana tempatnya? Tanya maminya. Tanisa menunjuk arah salon yang ada di seberang. Itu salon, ejek maminya. Mami, jangan seperti itu. Kamu membelanya, Enggak, Mi. Tanisa menggelengkan kepalanya. Keduanya turun dari mobil dengan membawa koper di tangan. Ibu Iin sedang menggunting rambut pelanggannya. Dia melihat dari dalam cermin ada Tanisa dan calon besannya. Silahkan duduk, ujar Ibu Iin. Dengan angkuhnya Nyonya Rona mencibir kursi yang sudah tidak layak pakai menurutnya. Jika ada yang mau dibicarakan silahkan, ujar Ibu Iin seraya menggunting rambut pelanggannya. Nyonya Rona tidak ingin mengatakan di depan orang lain. Mau tidak mau dia harus bersabar menunggu calon besannya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya Ibu Iin selesai dengan pekerjaannya. Ada apa? Apa kalian datang ke sini mau membicarakan pernikahan? Tanya Ibu Iin. Cih, jangan harap.
Nyonya Rona menggerakkan kepalanya ke arah anaknya. Tanisa membuka koper ke hadapan Ibu Iin. "Apa ini?" tanya Ibu Iin bingung. "Itu uang pembatalan pernikahan anak kita. Jumlahnya ada 3 miliar, jelas Nyonya Rona." "Tapi untuk apa?" tanya Ibu Iin bingung. "Ambil uang ini dan batalkan rencana pernikahan itu. Kamu akan menjadi orang kaya raya dengan uang sebanyak ini," ujar Nyonya Rona tegas. Ibu Iin diam dan menatap ke arah koper dengan jumlah uang yang sangat banyak dan belum pernah didapatkannya. Ibu Iin menutup koper itu. "Terima kasih atas kebaikan kalian, tapi mohon maaf, saya tidak bisa terima uang ini. Ada beberapa orang ikut membantu Dimas mengumpulkan uang hantaran, dan saya tidak akan mengecewakan mereka," ujar Ibu Iin. "Kamu tahu, anak saya tidak menginginkan pernikahan ini," ujar Nyonya Rona. Ibu Iin melihat ke arah Tanisa. "Apa benar, Tanisa?